Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu pada mata kuliah tafsir terbawi yaitu Ustadz Yogi. Dan yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya dalam mata kuliah tafsir terbawi. Dan untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita buka diskusi kita pada kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya yaitu Jenny Triputri akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang potensi manusia dalam Al-Quran. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Jenny Triputri. Kepada Jenny dipersilahkan. Potensi manusia dalam Al-Quran. A. Manusia dalam perspektif Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengemukakan persoalan penciptaan manusia di muka bumi, yang secara jelas menunjukkan bahwa generasi sekarang berujung pangkal pada Adam dan istrinya Hawa. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisa, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan bahwa penciptaan semua manusia berasal dari sosok manusia, yakni Adam alaihissalam. Dia merupakan manusia pertama yang diberi tugas dan peran menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah dimaknai tidak hanya sebagai pemimpin, melainkan juga sebagai wakil Tuhan untuk melakukan kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi. Dari Adam alaihissalam, populasi manusia dimulai. Ia yang menjadi manusia awal diciptakan dari tanah. Dari Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunannya dari saripati yang hina. Pada ayat ini pun dijelaskan manusia awalnya diciptakan berasal dari tanah, sementara generasi manusia selanjutnya diciptakan dari saripati air yang hina atau air mani. Ayat suci ini bila disandingkan dengan ayat suci yang menjelaskan penciptaan Adam sebagai manusia pertama dari tanah, akan menyungguhkan kesimpulan bahwa generasi manusia hingga sekarang ini berasal dari satu sosok manusia, yaitu Adam. Sebagaimana juga dijelaskan bagi kita bahwa kemunculan mata rantai entitas manusia adalah lewat proses kelahiran dan keturunan. Di sisi lain,
dengan sejenak menyelami diri kita. Maka selain jasmani dan keadaan fisikawi, kita juga mengalami berbagai keadaan, seperti berpikir, menghafal, dan mengingat yang sekaligus benar-benar berbeda dengan keadaan-keadaan jasmania. Kesadaran bersifat umum memunculkan berbagai pertanyaan dalam diri setiap individu. Selanjutnya yaitu potensi manusia menurut Al-Quran. Tuhan membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dirinya. Ketiga potensi tersebut saling menunjukkan dan melengkapi. Tetapi dari ketiga komponen itu, potensi spiritual dan akal memegang peran penting dalam membentuk kesuksesan seseorang dalam kehidupannya. Sebab dari kedua potensi itulah manusia akan tahu kemana akan melangkah, apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Potensi fisik hanya menunjang kedua potensi tersebut agar lebih sempurna, walaupun perannya juga tidak bisa disepelekan. Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi fisik, kedua potensi mental, intelektual, yang ketiga potensi sosial, yang keempat potensi mental spiritual, dan yang kelima adalah potensi ketangguhan. Selanjutnya yaitu tiga potensi manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaftahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang yang tidak mempergunakan potensi yang dimilikinya, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran, baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Penjelasan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan seperti pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Tiga yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia atas potensi yang dimilikinya, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati maupun pikirannya. Selanjutnya yang keempat, terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Penjelasan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang telah diberikannya. Kelima yaitu terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikan, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati ataupun pikiran. Yang keenam, terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus syam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Penjelasan ayat tersebut adalah menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri potensi yang diberikannya, seperti pendengaran, penglihatan, dan hati maupun pikiran. Selanjutnya yaitu implementasi 3 potensi manusia dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran 3 potensi manusia. Pembelajaran 3 potensi manusia merupakan suatu pembelajaran yang menitik beratkan pada 3 potensi dasar manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Dalam pembelajaran 3 potensi manusia sebagaimana telah disebutkan di atas, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran, sehingga apabila potensi tersebut tidak dimiliki oleh manusia, maka sangat diperlukan pendidikan yang eksklusif. Yang kedua yaitu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 3 potensi manusia. Secara umum, strategi pembelajaran 3 potensi manusia tidak berbeda dari kegiatan pembelajaran pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan setidaknya terdapat 3 kegiatan yaitu apersepsi, motivasi, dan instruksi. Pada bagian kegiatan inti terdapat 3 kegiatan penting yaitu mendengarkan, memperhatikan, dan memikirkan. Sedangkan pada kegiatan penutup yaitu kegiatannya adalah evaluasi dan refleksi. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf karena kesalahan itu datang dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kami sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.